Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat kan kalian? Harus semangat ya. Tetap jaga kesehatan kalian. Sekarang hari ini kita akan mempelajari vektor dimensi 2. Apa sih vektor dimensi 2? Nah, sebelum kalian mempelajari materi ini, Ibu akan sampaikan kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya untuk materi ini pada KD 3.17 yaitu menentukan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Nah, untuk 4.17-nya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Nah, apa sih? Setelah mempelajari materi ini, kalian harus bisa. Yang pertama itu pengetahuannya sama keterampilan. Nah, pengetahuan di sini ada 4. Yang pertama, dapat mengubah bentuk ekspresi besaran vektor pada dimensi 2. Yang kedua, dapat menentukan vektor satuan dari vektor pada dimensi 2. Yang ketiga, dapat menentukan hasil operasi vektor pada dimensi 2. Yang keempat, dapat menentukan sudut antara dua vektor pada dimensi 2. Nah, yang keterampilannya ada 2. Yang pertama, dapat memodifikasi bentuk ekspresi besaran vektor pada dimensi 2. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi 2. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengertian vektor. Apa sih vektor itu? Nah, vektor adalah besaran yang mempunyai besar atau nilai dan arah. Kata kuncinya di sini, vektor itu mempunyai besar atau nilai dan arah. Nah, gimana kalau hanya mempunyai besar saja, tidak mempunyai nilai? Itu namanya skalar. Sedangkan besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai saja, tetapi tidak mempunyai arah, itu disebut dengan skalar. Selanjutnya contoh ya. Contoh vektor, contoh dari skalar. Contoh vektor di sini ada yang pertama kecepatan, yang kedua gaya, yang ketiga perpindahan, yang keempat percepatan. Nah, gimana kalau yang skalar contohnya? Contohnya tinggi badan, jumlah siswa dan dalam kelas, yang panjang sebuah meja, volume bangun ruang. Nah, dari sini kita sudah ketahuin kalau contoh dari vektor ini mempunyai besar dan nilai. Kalau skalar ini hanya mempunyai besar atau nilai, tidak mempunyai arah. Seperti itu. Sudah paham belum? Harus paham ya. Sekarang pengertian secara geometri. Geometri di sini secara gambar ya. Nah, vektor itu adalah ruas garis yang berarah. Nah, gambarnya seperti ini. Ini bentuknya seperti ini. A ini titik pangkal atau titik tangkap, sedangkan yang B ini titik ujung terminus. Jadi titik A ke titik B seperti ini. Nah, vektor ini dapat ditulis menggunakan huruf kecil U ini, atau bisa juga ditulis dengan vektor AB seperti ini. Sudah paham kan? Terus selanjutnya, bagaimana cara menulis vektor itu? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya. Selanjutnya, misalkan vektor OA digambarkan dalam koordinat kartesius dengan O pada pangkal koordinat 0,0 dan A pada koordinat x1, y1, maka vektor OA dapat dinyatakan. Yang pertama, dapat dinyatakan dalam vektor baris. Vektor barisnya seperti ini. Vektor OA sama dengan vektor A kecil sama dengan x1, y1. Nanti tulisannya seperti ini. Kalau vektor kolom, nah vektor kolom seperti ini. OA sama dengan A kecil, vektor A kecil sama dengan X1, Y1. Kalau kolom seperti ini. Nah,
Nah, kalau vektor basis ya ini disebut juga vektor komponen, yaitu OA sama dengan A vektor A kecil sama dengan X1 I ditambah Y1J, dengan I dan J masing-masing adalah vektor basis pada arah X dan Y. Nah, selanjutnya ada contoh lain. Yang tadi sudah paham belum contohnya? Nah, ini contoh yang kedua. Coba kalian perhatikan gambar ini, vektor AB. Nah, vektor AB ini dapat ditulis seperti ini. Vektor AB sama dengan matriks X 2 min X1 Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 Y2 min Y1. Nanti seperti ini. Sudah paham belum tadi? Kalau belum paham, coba di tab ke belakang lagi ya. Terus ini ada vektor negatif. Vektor negatif adalah vektor yang arahnya berlawanan pada vektor positif. Contohnya seperti ini. Ada vektor A, arahnya dari kiri bawah, dari bawah ke kanan atas. Yang vektor B ini dari atas ke kanan ke kiri bawah. Nah, dari vektor ini, dari contoh vektor ini dapat dibaca seperti ini. Vektor B sama dengan min A, atau sebaliknya, vektor A sama dengan min vektor B. Nah, jadi sudah paham belum yang ini? Arahnya ini, yang vektor A itu dari bawah ke kanan atas, yang B ini dari atas ke kiri bawah. Jadi arahnya berbeda. Pada akhirnya ini dinamakan vektor negatif. Selanjutnya kita memasuki ke panjang vektor. Nah, panjang vektor anak panah atau luas garis yang menyatakan besarnya vektor. Nah, besarnya vektor disebut modulus. Nah, contohnya yang ini. Coba kalian perhatikan contoh ini. Jika OA sama dengan X1 Y1, maka panjang OA-nya adalah nilai, tulisannya seperti ini, nilai mutlak O vektor OA sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat. Jadi untuk vektor yang seperti ini, nantinya untuk mengukur panjangnya seperti ini. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ini. Perhatikan ya, vektor O, vektor AB. Nah, jika A pada koordinat X1 Y1 dan B pada koordinat X2 Y2, maka panjang A vektor AB-nya adalah nilai mutlak vektor AB sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, jadi untuk perbedaannya kalian bisa ketahui dari sini koordinatnya seperti itu. Sekarang kita contohnya ya. Nah, misalnya contohnya yang pertama ini. Nah, vektor OA ini sama dengan 3,2, maka panjangnya dari vektor OA ini sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar dari 9 plus 4 ini, sama dengan nanti hasilnya akar 13. Nah, jadi panjang vektor OA adalah akar 13. Selanjutnya contoh vektor yang kedua ini, contoh vektor ini. AB terletak pada koordinat 2,2, B pada koordinat 4,1. Nah, maka panjang vektor AB sama dengan akar dari 4 dikurangi 2 kuadrat ditambah 1 dikurangi 2 kuadrat. Ini ya,
4 dikurangi 2 dikuadratkan, 1 dikurangi 2 dikuadratkan. Nanti hasilnya adalah akar 5. Jadi, panjang dari vektor AB ini adalah akar 5. Selanjutnya kita masuk ke kesamaan dua vektor. Dua buah vektor, vektor A sama dengan X1, Y1 dan vektor B sama dengan X2, Y2 dikatakan sama dan dinotasikan vektor A sama dengan vektor B jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Dengan kata lain, mempunyai besar, panjang, dan arah yang sama. Ingat ya, mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Contohnya, vektor U dengan vektor V. Ini kan panjangnya sama, arahnya juga sama. Berarti vektor U dan vektor V ini sama, adalah vektor yang dua buah vektor yang sama. Sekarang vektor V dengan vektor P, apakah ini sama? Tidak, karena arah dari vektor V dan P ini berbeda, dan juga panjang dari vektor P dan vektor P juga berbeda. Jadi vektor V dan P ini tidak sama. Bagaimana dengan vektor Hi? Nah, vektor Hi ini juga berbeda dengan vektor V. Nah, kenapa? Karena arahnya itu berbeda. Panjangnya sama, tapi arahnya berbeda. Maka dua vektor ini tidak sama. Nah, gimana dengan vektor P dengan Hi? Arahnya sama, tapi panjangnya tidak sama. Jadi vektor P dan Hi ini, dua vektor ini tidak sama. Nah, selanjutnya kita ke vektor satuan. Nah, apa sih vektor satuan itu? Nah, vektor satuan pada sumbu X adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan dan mempunyai arah positif pada sumbu X. Demikian juga pada sumbu Y. Jadi, kalau pada sumbu Y, vektor satuan pada sumbu Y adalah vektor yang besarnya sama dengan satu satuan dan mempunyai arah positif pada sumbu Y. Nah, vektor satuan pada sumbu X diberi simbol I, maka panjang I sama dengan 1. Jika pada sumbu Y akan diberi simbol J, maka panjang J sama dengan 1. Jika U vektor satuan dari vektor A, maka vektor A sama dengan panjang dari vektor A dikalikan vektor satuan U. Atau bisa ditulis seperti ini. U sama dengan vektor A dibagi dengan panjang dari vektor A. Seperti itu. Nah, untuk latihan soal, kalian bisa klik deskripsi di bawah ya. Jangan lupa setelah mengerjakan, kalian memfoto pekerjaan kalian dan menguploadnya pada link yang sudah Ibu kasih. Terima kasih.